tanpa bermaksud mengecilkan atau merendahkan pihak yang tak menggerakkan jari telunjuk ketika tasyahud seperti Ustadz Adi Hidayat, tapi semoga bisa menjadi masukan atau setidaknya tambahan ilmu bagi kita semua. Mari kita simak video pertama dari Ustadz Adi Hidayat. Ada hadis yang datang, Masya Allah, sampai 12 matan, 12 redaksi. Disampaikan oleh Syekh Muhammad Mustafa Al-Adawi dalam kitab Syarah Ilal Hadis, ya, halaman 178 sampai halaman 180. Semua 12 riwayat ini mengacu pada orang yang sama dari sini. Di kurang lebih ada 12 orang menerima riwayat dari Wa'il. Ya. Di antara riwayat ini ada yang bernama Ziyadah bin Qudamah. Riwayatnya sama seperti yang pertama dari Ibnu Umar, cuma ada tambahan, ya. Dia mengangkat telunjuknya begini, kemudian membuat lingkaran antara yang jempol dengan yang tengah gini. Ditambah di akhirnya, thumma yuharnikuha, kemudian menggerak-gerakannya. Thumma yuharnikuha gini. Yuharnikuha. Pelan-pelan. Jadi caranya sama dengan yang pertama, bisa diangkat di awal, diangkat di tengah-tengah, ditutup kembali, ya, atau diangkat tanpa ditutup sama sekali sampai akhir. Tapi yang ini, hadis kedua, itu ketika diangkat sambil menggerak-gerakan. Jelas sampai sini? Pelan-pelan. Tsumma yuharrikuha, diangkat sambil menggerak-gerakan. Jadi, saya mau simpulkan dulu dengan pelan-pelan. Kalau ada orang mengangkat begini tanpa menggerakkan pun, karena hadisnya juga ada, kuat riwayatnya, maka itu sah. Tidak ada masalah. Kalaupun ada yang mengangkat kemudian menggerak-gerakkan, menafsirkan di hadis ini, itu pun sah. Tidak ada masalah. Jadi tidak perlu dipertentangkan. Jelas sampai sini? Nah, jadi jangan misalnya usil, ya. Wah, misalnya ada yang ngangkat gak menggerak-gerakkan. Itu kurang soleh itu, ya kan? Jarinya jangan-jangan tidak bermasalah. Lu dibalas lagi gak ada kerjaan, itu kena Parkinson barangkali tangannya gini-gini. Itu berbahaya. Tidak boleh sering mencela. Tidak bagus. Saya tidak pernah mengajarkan celaan. Ya, pelajari dalilnya, tandakan landasannya, tanyakan landasannya, baru amalkan. Ya. Tapi kalau Anda tanyakan, mana di antara ini yang paling kuat? Ya. Anda tanyakan pada kami, mana di antara ini yang paling kuat, kita bisa bandingkan. Tapi perbandingan ini jangan sampai mengecilkan yang lainnya. Ya? Nah, ulama hadis dalam hal ini memandang, mengangkat tanpa menggerakkan, itu lebih kuat dibandingkan mengangkat dengan menggerakkan. Ya. Dengan dua alasan. Bahkan tiga nanti, ya. Satu, hadis tentang menggerakkan diriwayatkan oleh Ziyadah bin Qudamah dari Wa'il bin Hujur, ya. Dari 12 hadis itu cuma satu orang yang menyebutkan menggerakkan tangannya. Sementara 11 orang lain yang meriwayatkan hadis yang sama itu mengatakan tidak ada tambahan di hadis itu menggunakan kata yuharrikuha. Tidak ada tambahan menggerak-gerakkan. Ada 12 orang meriwayatkan dari orang yang sama, 11 orang mengatakan nggak ada tambahan menggerak-gerakkan. Yang satu mengatakan digerak-gerakan. Ya. Jadi kalau 11 berbanding dengan 1, kira-kira yang lebih kuat yang mana? Maka dari itu kata para ulama, jika ada satu riwayat bertentangan dengan banyak yang thiqah, maka yang ini ditinggalkan. Ditinggalkan itu maksudnya dianggap lemah dibanding dengan yang ini. Ya. Di antaranya ada Sufyan Ats-Tsauri yang 11 itu. Ya. Ada Sufyan Ibnu Uyainah, ya. Ada Zuhair, ada Salam bin Sulaim, ya. Macam-macam. Jadi ada Bishr bin Al-Mufaddal, ada 15 orang, ada 11 orang, maaf, ya. Dan semuanya ahli hadis. Semuanya ahli hadis. Ini dari segi sanad. Tapi kalau Anda berbicara hadisnya sahih atau tidak, hadisnya sahih, ya, sahih. Cuma bertentangan dengan 11 yang sahih lagi dari satu jalur yang sama. Nanti kita tafsirkan di akhir. Yang kedua, kalimat yuharnikuha dalam bahasa Arab itu memiliki dua makna. Pelan-pelan, sini. Jadi kalau Anda menemukan kalimat bertasydid, misal ini ya, ini ha, ini ra, ada tasydidnya, ini kaf, ini ha. Lihat rumusnya, ya. U, A, I, U, A. Ya, ada tasdidnya di sini. Yuharrikuha, yuharriku, ya, yuharriku, U, A, I, A. Pelan-pelan.
Makna yang pertama itu artinya bergerak tanpa henti. Ya, banyak, gerakan yang banyak. Yang kedua, bisa berarti mengangkat, menggerakkan dan berhenti. Bergerak kemudian berhenti. Bergerak kemudian berhenti. Misal, mengangkat kalau dipahami yang pertama, ini menggerak-gerakan ya, dengan banyak tanpa henti begini. Tapi kalau dipahami yang kedua, bergerak berhenti. Jadi ngangkat tutup lagi. Jelas ya? Nah, dari mana taunya makna bergerak kemudian berhenti? Hadis Nabi SAW yang mengajarkan tentang takbir. Takbir. Kalau takbir angkatnya bagaimana? Mengangkat setinggi? Dari mana taunya? Hadis Al-Bukhari nomor hadis 737. Bisa sejajar dengan telinga. An-Nasai nomor hadis 1101. Nah, bahasa saat bertakbir itu menggunakan kalimat thumma yukabbir. Yukabbir. Ya, kaf, ba, ra. Perhatikan kalimatnya. Yukabbiru. Di atas yuharriku. Di bawah yukabbiru. Dan dua-duanya dilakukan dalam sholat yang sama. Dalam sholat, ya, dalam ibadah yang sama. Lihat sini. Ini ada ya. Ada harakatnya apa? Ini ada ya. Harakatnya apa? Baik ya. Perhatikan sini. Ini huruf H. Harakatnya apa? Ini kaf. Harakatnya apa? Ini ra. Ada tasdid yang harakatnya I. Ini ba. Ada tasdid yang harakatnya I. Ini terakhir harakatnya Ini pun berarti sama rumusnya ya? Ditanya oleh ulama hadis, kenapa Anda saat membaca takbir menggunakan kalimat yukabbir tapi takbirnya nggak berulang-ulang? Nggak ada yang begini. Cuma begini, Allahu Akbar, selesai. Tidak pernah ditemukan orang sholat misalnya Allahu Akbar, nggak ada. Ya, jadi begitu angkat Allahu Akbar. Kenapa Anda saat ini pertanyaan ya? Jadi kita juga tidak boleh mengecilkan. Kenapa Anda saat bertakbir menafsirkan dengan makna yang kedua? Jadi Allahu Akbar sekali angkat tutup. Tapi ketika tahiyat Anda menafsirkan dengan makna pertama, menggerak-gerakan. Ya. Nah, ini dalam satu amalan ada dua kalimat yang rumusnya sama, tapi kenapa bisa beda menggunakannya? Ya. Kalaupun dijawab bolehlah, tidak apa-apa karena Nabi menunjukkan itu. Sekarang kalimat sholat itu selalu jelas dalilnya, jelas contohnya. Saking jelasnya Nabi mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni." Dari mana taunya? Al-Bukhari nomor hadis 631. Baik. Perhatikan, kata Nabi, "Salatlah Anda persis seperti melihat saya salat." Berarti ketika Nabi salat ada yang lihat kan? Ada yang lihat. Nah, melihatnya seseorang kepada Nabi itu mesti melihat contoh yang jelas, gerakan yang jelas, tidak ada keraguan di dalamnya, tidak membingungkan. Nah, kalaulah pernah ada orang melihat Nabi menggerakkan jemari telunjuknya saat tahiyat terakhir itu atau tahiyat yang pertama, pertanyaannya bagaimana cara Nabi menggerakkannya? Apakah ke atas ke bawah? Apakah cepat? Ataukah lambat? Atau ke samping kanan ke samping kiri? Ya. Ada sementara orang membentuk kalimat Allah begini. Ya. Mana yang benar? Nah, kaidah usul fikih menyebutkan sesuatu yang jelas tanpa ditafsirkan itu lebih kuat dibandingkan dengan sesuatu yang mesti ada penafsiran. Jelas ya? Karena itu dalam hal ini ulama hadis memandang mengangkat telunjuk begini tanpa menggerakkan itu dipandang lebih kuat dari sisi matan dan sanadnya dibandingkan dengan yang menggerak-gerakan seperti ini. Nah, Syekh Mustafa Al-Adawi menyimpulkan barangkali yang dimaksud dengan hadis Ziyad ini bukan menggerak-gerakan tapi mengangkat menutup lagi seperti penafsiran Abu Hanifah tadi. Ya. Tapi yang paling indah kesimpulan terakhirnya itu semua kata beliau hanya pandangan dan penafsiran. Ya, tidak harus pendapat yang kita yakini sampai harus mengecilkan dan merendahkan pendapat orang lain yang memilih hal yang berbeda dengan kita. Ya, sepanjang ada dalilnya. Ya. Jelas sampai sini ya? Ya, baik, sekarang kita akan menyimak dari pihak yang mengamalkan menggerak-gerakan jari telunjuk ketika tasyahud. Yang pertama dari Ustadz Amin Mukhtar dari Organisasi Persatuan Islam atau Persis. Mari kita lihat apakah hadis ini lahir di kalangan sahabat, ulama, sampai generasi awal persatuan Islam sepi dari kontroversi? Ternyata tidak. Maka pada tahun 30-an hadis ini oleh sebagian ulama telah dikritik karena dianggap dhaif. You know dhaif, Ibu? Kenapa dhaif? Karena jalur periwayatannya
seperti yang sudah Bapak Ibu hafal melalui seorang pewarta hadis bernama Asim bin Kuleb. Kritikan ini telah ditanggapi oleh para ulama, tak terkecuali ulama Persatuan Islam sejak zaman Hasan dan kawan-kawan di tahun 30-an. Maka bisa dibaca di dalam buku soal jawab, dibahas pada Al-Muslimun, sampai Dewan Hizbah menyusun buku Risalah Salat itu di tahun 90-an. Sampai akhirnya Dewan Hizbah kemudian menerbitkan buku yang terbaru. Bagi orang Persis, hadis utek-utekan, hadis isyarat telunjuk itu barangkali lebih tua umurnya daripada Republik ini. Apakah hadis ini juga tidak sepi kontroversi di masa kini gitu? Maka hadis ini kembali aktual karena muncul kritikan pada masa kini. Masa lalu kritikan terhadap hadis ini fokusnya kepada pewarta hadis Asim bin Kuleb, maka kritikan pada masa kini bergeser lebih kepada muridnya, yaitu rawi Zaidah bin Qudamah yang meriwayatkan hadis dengan kalimat yuharrikuha yang dianggap berbeda dibanding dengan 10 rawi murid Asim yang lain yang tidak menerangkan adanya yuharrikuha. Karena kritikan ini Bapak Ibu baru muncul sekarang, maka belum ada tanggapan dari ulama Persis di buku-buku yang terbit sebelumnya. Maka baru ada pada buku terbaru di Ikhtisar volume kedua. Jadi setahu kami buku inilah buku yang terpopuler abad ini di Persis karena benar-benar menyoroti, membahas persoalan aktual yang kembali muncul mengkritik hadis utek-utekan. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah punya buku sebelumnya seperti buku ini, buku Risalah Salat Dewan Hizbah, Istifta Ustadz Abdurrahman, atau soal jawab Hasan tentang rawi Zaidah itu belum ada, maka pasti Bapak Ibu tertinggal zaman kalau tidak punya buku ini. Siap. Jadi ini dirangkum dari ratusan dalil, bahkan mungkin ribuan rujukan. Silahkan nanti baca di halaman 57 sampai halaman 72. Inilah kesimpulan untuk riwayatan Zaidah bin Qudamah yang dikritik masa sekarang. Pertama, wa minal ma'lum anna adama dzikri la yastazimu adama subut. Sekiranya riwayat Zaidah bin Qudamah hanya menyebut yuharikuha, yang lain tidak menyebut yuharikuha, tidak memestikan riwayat yang menyebut itu lemah. Dua, maka riwayat Zaidah yang menyebut berarti ada tambahan ilmu yang tidak diterangkan oleh pewarta hadis lain, namanya ziyadatu thiqah. Maka keterangan tambahan dari rawi yang sahih hukumnya itu diterima selama kandungannya tidak bertentangan, tidak menyalahi para periwayat yang lain. Antara yuharikuha dengan yusiru berisyarat, baik kata yusiru atau asyaro, tidak ada pertentangan. Dengan demikian, maka antara riwayat Zaidah
dan 10 rawi yang lainnya bukan bertentangan, tetapi saling menjelaskan, yang disebut dengan riwayatul bil makna. Yang satu meriwayatkan dengan redaksi A, yang lain meriwayatkan dengan redaksi yang lain, tapi maknanya menunjukkan makna yang sama. Itulah tanggapan Dewan Hizbah terhadap pihak yang mengkritik hadis ini. Kemudian dari Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad dari kelompok Salafi. Saya membaca sebuah buku kecil berkait hukum menggerak-gerakkan jari telunjuk ketika tahiyat. Penulis itu mengatakan lafaz tahrik dalam hadis Zaidah bin Qudamah itu syad. Penulis itu merujuk kepada Sahih Ibnu Khuzaimah. Bagaimana Ustaz? Penulis itu sendiri yang syad. Kenapa? Karena tidak ada yang mengatakan seperti ini. Ketika tidak ada yang menyatakan seperti ini, yang ada sebaliknya. Kalau penulis seorang yang siqah, maka riwayat dia bertentangan dengan riwayat yang jauh lebih siqah dari dia, dan lebih banyak jumlahnya dari para ulama, dari para ahlul hadis, seperti Al-Imam Al-Baihaqi, Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Ibn Qayyim, dan para immatul hadis. Gak ada yang mengatakan seperti ini. Karena itu seringkali saya katakan, dia yang mengatakan seperti itu yang syad. Itu kalau kita katakan dia siqah. Adapun di Sahih Ibnu Khuzaimah tidak demikian. Bahkan Ibnu Khuzaimah mensahihkan hadis itu. Ini terjadi kekeliruan. Apakah yang bertanya yang keliru, yang nulis ini? Tanggung jawab ada pada dia, atau memang penulis kitab itu yang keliru? Saya akan menjawab sesuai dengan ini. Kalau penanya yang salah keliru, penanya yang bertanggung jawab. Tetapi yang sahih, yang benar, bahwa riwayat tahrik itu tidak syad. Saya kira penulis tidak tahu siapa Zaidah bin Qudamah, imam besar yang dipuji oleh Imam Ahmad, orang yang kuat dan seterusnya. Ya, nah itu dia. Jadi kesimpulannya, tidak ada seorang pun ahli hadis setahu saya sampai hari ini yang mendhaifkan hadis tentang menggerak-gerakkan jari, kecuali di abad ke-15 ini, dari sebagian murid-murid Syekh Muqbil yang tidak masuk ke dalam kelompok para muhaddithin. Sementara para ulama kibar, Baihaqi, An-Nawawi, ini para muhaddisin, para immatul hadis, mensahihkan semuanya, termasuk Ibnu Khuzaimah. Ya, begitu. Jadi mereka yang melemahkan itulah yang syad. Yang terakhir dari Ustadz Mujiman, yang bahkan sesama Muhammadiyah menganggap hal itu adalah sunnah. Termasuk sunnah itu adalah tahrikus sababah. Apa itu? Menggerakkan jari-jari. Ini termasuk sunnah. Kata Nabi, la ya'ashaddu 'ala syaitan minal hadid. Itu lebih keras bagi setan dibandingkan pukulan besi. Jadi itu lebih sakit bagi setan dibandingkan pukulan besi. Maka disebutkan untuk tahrikus sababah, menggerakkan jari-jari. Sehingga ketika kita menjumpai orang yang sholat, jari-jarinya digerak-gerakkan, itu bukan kesalahan. Karena memang di tempat kita jarang. Tetapi ketika ada yang melakukan itu, maka Nabi menyebutkan lah ya asyaddu 'ala syaiton minal hadid. Tahrikus sababah, menggerakkan jari jemari atau menggerakkan telunjuk, jari telunjuk, itu lebih sakit, lebih keras bagi setan dibandingkan
pukulan dengan besi. Dan untuk beberapa kasus bacaan tasyahud juga bisa digunakan untuk ruqyah syar'iyah, dan kita menggerakkan jari-jari dan orangnya akan kesakitan. Bukan orangnya sih, setannya akan kesakitan. Dia akan teriak-teriak merasa kesakitan padahal kita cuma menggerakkan jari-jari. Tidak semua kasus, hanya untuk beberapa kasus. Dan jika itu terjadi, maka lakukan saja dalam ruangan, jangan dilakukan di luar ruangan. Nanti Anda dianggap sakti, cuma menggerakkan jarinya lalu pasiennya sudah teriak-teriak. Maka kita ketika ngeruqyah salah satunya dengan membaca syahadat atau membaca doa tasyahud, lalu kemudian memberikan isyarat dengan telunjuk jari dan digerak-gerakkan atau ditunjukkan. Maka pada saat itu dia akan kesakitan. Dan pada saat seperti itu hendaknya kita yakin itu dari Allah, bukan dari kita. Karena tadi Nabi sudah menjelaskan la ya asyaddu ala syaiton minal hadid, bahwa gerakan jari telunjuk itu lebih sakit bagi setan dibandingkan pukulan besi. Apalagi kalau kemudian menggerakkannya diarahkan langsung ke dada, itu sangat menyakitkan. Baca syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul ditunjukkan ke dada, itu akan kesakitan. Bahkan beberapa kasus itu terpental ketika digerakkan, bahkan ada yang terjatuh ketika dibacakan tasyahud ditunjukkan ke dadanya. Sehingga ini memang betul salah satu mukjizat Nabi. Nabi menjelaskan lebih keras bagi setan dibandingkan pukulan besi. Itu bisa dilakukan di dalam sholat. Tetapi di luar sholat tadi adalah untuk ruqyah boleh. Karena prinsip ruqyah itu adalah i'ridu alayya ruqakum la ba'sa ma lam yakun fihi syirkun. Tunjukkan kepadaku ruqyahmu, tidak mengapa selama tidak syirik. Sehingga memang betul itu dapat menyakiti syaitan ketika menggerakkan jari jemari, maksudnya jari telunjuknya.